Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Namo Swaha. Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Inyoman Aryoga MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dharma Wacana serta rekan-rekan mahasiswa yang saya dharmakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, yang mana pada kesempatan kali ini saya diizinkan untuk berdharma wacana dengan mengangkat tema esensi kemanusiaan dalam Hindu. Umat sedharma yang saya muliakan, siapakah itu manusia? Atau siapa itu manusia? Usaha untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan ontologi tersebut menuntun saya untuk menoleh kembali kepada kebijaksanaan kuno seturut teks suci agama Hindu. Dalam Sloka Menawa Dharma Sastra bab 1 halaman 96 mengungkapkan esensi kemanusiaan menurut agama Hindu. Sloka tersebut berbunyi, di antara sesama ciptaan Tuhan, yang berjiwalah yang lebih utama. Di antara yang berjiwa, yang hiduplah dengan pikiran yang lebih utama. Di antara yang hidup dengan pikiran, manusialah yang lebih diutamakan. Di antara manusia, tidak ada yang melebihi mereka, yang berkualitas Brahma. Sloka Menawa Dharma Sastra tersebut memberikan pemahaman dan refleksi terkait hakikat kemanusiaan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman bahwa manusia memiliki keistimewaan berupa kemampuan dalam menggunakan pikirannya untuk mengembangkan peradaban yang lebih tinggi dari makhluk lainnya. Dalam agama Hindu, manusia memiliki sabda, bayu, dan idep. Sedangkan makhluk selain manusia hanya memiliki sabda dan bayu. Melalui idepnya, sabda dan bayu bertransformasi. Sabda artinya bunyi atau suara. Dari suara jadilah tanda. Dari tanda jadilah simbol. Dan bayu adalah energi. Dari energi jadilah dia kerja. Dari kerja jadilah karya. Hasil dari pemecahan masalah ini kemudian dijadikan pedoman hidup. Tidak berhenti di sini saja. Jawaban yang tidak diperoleh diturunkan ke generasi berikutnya. Generasi baru tersebut menggunakan daya kreativitas atas jawaban masalah leluhurnya. Ini adalah keistimewaan manusia. Selalu menemukan jawaban baru atas masalah klasik sehingga peradaban terus berlanjut, berkembang, dan bergerak ke arah beradab. Umat sedharma yang saya muliakan, konkretnya manusia mulai memecahkan masalah purba dalam hidupnya. Mereka dalam bentuk lukisan, gambar, peninggalan arkeologi, meningkatkan menjadi bahasa, tulisan, dan akhirnya sastra. Kemudian, manusia mendelegasikan hal ini kepada generasi berikutnya. Generasi ini menjadikan jawaban pendahulunya sebagai acuan dalam memproduksi jawaban yang lebih baru dan kreatif. Inilah yang dimaksud dengan idepnya. Manusia menggerakkan manusia ke arah kehidupan yang lebih beradab. Manusia telah mengkonstruksi pengetahuannya menjadi ilmu dan terus memproduksi produk pengetahuan itu hingga memudahkan hidupnya seperti halnya kutipan Kekawe Niti Sastra menyatakan Nora Ana Mitra ngewelesihin
waruguna meruhur, yang artinya tidak ada sahabat yang dapat melebihi pengetahuan yang tinggi faedahnya. Pengetahuan adalah produk dari kemanusiaan yang terus akan berkembang dan memberi keistimewaan pada manusia. Dengan demikian, manusia adalah makhluk yang berilmu. Itulah pemahaman yang dapat kita petik. Adapun refleksi atau renungan dari kitab suci Menawa Dharma Sastra Adhyaya 1 Sloka 96 adalah bahwa manusia harus menuju pada kualitas manusia Brahman. Dalam pengertian yang lebih empirik, manusia harus menggunakan ilmunya atau idepnya untuk menjadikan diri menjadi manusia berkualitas Brahmana atau berwiweka. Umat sedharma yang saya muliakan, umat sedharma disinilah agama Hindu memberikan batasan untuk pengembangan ilmu yang lebih frontal, sehingga ilmu memiliki nilai yang membuat kehidupan manusia lebih baik dan bermanfaat. Dalam agama Hindu, tersebar begitu banyak contoh yang mengaitkan ilmu dengan nilai. Kisah-kisah mitologi seperti kehancuran raksasa Sunda dan Upasade atau kematian raksasa Mahesasura. Ketiga raksasa ini menggambarkan ketekunan dalam memperoleh ilmu, namun memanfaatkan ilmu yang memiliki dengan cara yang tidak baik sehingga menimbulkan kehancuran. Ilmu harus tertuju pada keharmonisan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan hidupnya. Keharmonisan manusia dengan manusia dalam ruang yang tidak terbatas dan keharmonisan dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Dalam rumusan bijaksana tertua, kita melalui pembacaan atas teks-teks suci Hindu disebutkan sebagai Trihita Karana. Ilmu manusia harus diperuntukkan untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup atau pelestarian alam. Dalam Isa Upanishad, Sloka 1, lingkungan hidup atau alam semesta dianalogikan sebagai bagian dari Tuhan. Isyanam idam sarwam yat kim ca jagata jagat, yang artinya ketahuilah apapun yang bergerak dari dan tidak bergerak di dunia ini diliputi oleh Tuhan. Umat sedharma yang saya muliakan, dengan demikian kelangsungan hidup, tumbuhan, binatang, hewan, rerumputan, air, danau, laut, dan seluruh eksistensi biotik harus terus dijaga keseimbangannya. Karena merawat lingkungan hidup sebagaimana Isa Upanishad menyatakan sama dengan merawat Tuhan. Analogi ini dikuatkan oleh rangkaian laporan dari penulis terkemuka yaitu Elizabeth Kolbert dalam bukunya menyatakan fisik lingkungan sangatlah bergantung pada manusia. Karena kita memasuki masa antroposen, yaitu manusia dengan ilmunya menjadi penentu dari kelangsungan lingkungan hidup untuk mencegah kehancuran. Keenam bumi yang tidak dialami. Begitu juga dalam pemahaman filsafat Samkhya, terdapat analogi bahwa Tuhan dapat dimengerti melalui kerja fisik bumi atau lingkungan hidup. Bumi dapat dirasakan melalui kerja fisik atau manusia. Sehingga antara makrokosmos dan mikrokosmos adalah satu kesatuan yang kedua fisik yang harus dijaga kelangsungan hidupnya. Fisik bagi agama Hindu juga harus dijaga karena merupakan sarana untuk memahami
alam lingkungan atau bumi, bahkan untuk mencapai pengetahuan abadi atau moksa. Moksanam sariram sadanam. Dengan ilmunya, manusia harus membangun tata hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Karena manusia adalah makhluk yang niscaya sosial. Dalam Atharva Weda ke-10, Adhyaya 8, Sloka 26 berbunyi, demikianlah manusia yang harus menyadari bahwa dirinya merupakan suatu kesatuan dengan alam semesta ini. Dari sloka ini kita belajar bahwa kehidupan manusia selalu terkait dengan kehidupan orang lain. Mulai dari dalam kandungan sampai pada kematian. Dari saling terkaitan ini, sistem tatanan yang mampu menopang segala kehidupan, dari private, lingkungan, keluarga, desa, sampai dengan negara. Dengan pengorganisasian yang rumit dan kompleks, serta sistem birokrasi yang tertata. Inilah kemampuan sosial yang khas manusia sebagai sloka Atharva Weda. Dengan manusia juga menjalin hubungan harmonis dengan Sang Pencipta, yaitu Yang Maha Kuasa. Suatu daya yang tidak terjangkau hanya melalui nalarnya. Manusia mengetahui kemahakuasaan Tuhan dari keseluruh aspek alam semesta yang bekerja begitu teratur dan tertata. Kehidupan yang membentang dari mikroorganisme sampai makhluk-makhluk raksasa. Keindahan alam berikut rahasianya yang belum terjajam ilmunya. Nalar adalah jabatan bagi manusia untuk sampai pada puncak para widya atau pengetahuan yang utama tentang hakikat awal kehidupan. Perjalanan hidup dan peleburan kembali menuju tatanan yang baru yang bersifat niscaya. Proses konstruksi, dan dekonstruksi yang tergambar dalam konsep trikona dikerjakan oleh Yang Serba Maha. Dari kemahakuasaan dan ketidakterbatasan, itulah kita, umat manusia, menciptakan niasa untuk mendekatkan diri kepada kemahakuasaan yang widi. Umat sedharma, adapun yang dapat saya simpulkan dari uraian tentang esensi kemanusiaan dalam agama Hindu adalah bahwa manusia tidak hanya dicerna secara fisik ataupun tidak dapat dipahami hanya dengan kemampuan atau hanya mentalitas semesta. Manusia adalah suatu kesatuan di antara ketiga itu. Manusia dengan pikirannya atau idenya, manusia mampu mengembangkan kehidupan yang jauh lebih beradab dibandingkan dengan manusia lainnya. Dengan kemampuan idenya, manusia harus hidup harmonis dengan alam semesta, dengan sesama manusia, dan dengan Yang Widi dan para leluhur. Umat sedharma, semoga uraian yang saya sampaikan memiliki manfaat yang baik secara kognitif, afektif, dan tindakan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Rahayu. Om Santi 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 Om. Sukses.